Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua nih? Balik lagi di Markicol. Mari kita curcol. Hari ini adalah episode yang ke 1500 sekian ya. Udah nggak kerasa nih kita udah ribuan episode podcast kita nih. Untuk tema malam ini nih, karena berhubung ini malam Jumat, jadi temanya agak sedikit berbeda nih. Agak sedikit horor-hororan gitu deh. Nah, buat dukung tema kita hari ini, kita udah kedatangan bintang tamu istimewa dari Sawangan, Depok. Beliau ini adalah seorang pendaki gunung, sekaligus pencinta alam juga. Katanya beliau mau menceritakan pengalaman beliau mendaki Gunung Ciremai. Yang pasti ada unsur-unsur horor-horornya, ada cerita-cerita serem-seremnya, ada romantisnya juga sedikit. Tapi yang pasti ini kisah nyata ya, bukan rekayasa atau dibuat-buat. Jadi jangan kemana-mana, jangan di skip, saksiin aja ya langsung ya ceritanya dari narasumbernya langsung. Kita panggil narasumbernya, Bang John. Halo Bang. Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Oke, teman-teman semua, kita langsung dengerin ceritanya. Jangan kemana-mana, dengerin cerita sampai habis ya, karena ceritanya pas bakalan seru banget dan bikin bulu ketek kalian merinding. Let's go Bang, sikat. Oke. Awal mula ceritanya itu pada tahun 2016 bulan Februari. Kalau tanggalnya sih lupa ya, dulu udah berapa tahun yang lalu. Jadi singkat aja, waktu gua chattingan sama pacar gua siang-siang ya, lagi entah kenapa dia lagi pengen naik gunung. WA gua, lagi pengen naik gunung nih. Gua balas, mau kemana? Mau ke Ciremai. Gue sempat jiper juga Ciremai, karena ya Ciremai ini kan termasuk gunung tertinggi di Jawa Barat. Tapi lu udah pernah kesana sebelumnya Bang? Belum pernah. Yang Makanya, pertama kali berarti ya? biasanya ini gue kalau naik gunung ini, ke gunung yang belum gue daki, gue biasanya ngulik-ngulik dulu nih. Biasanya tuh nyari tahu mata airnya di mana, ada berapa base campnya, tempat campnya di mana. Oke. Cuman kebetulan pacar gue ini udah pernah kesana sekali, jadi gue nggak sempat ngulik. Ya udahlah, gue sering semua kan dia. Udah. Akhirnya memutusin berangkat malam itu juga. Itu hari Jumat. Lalu malamnya langsung jalan, ketemuan di terminal Pasar Boy Kramat Jati, terminal Kampung Rambutan. Kampung Rambutan. Karena emang alat gua ada, kebetulan komplit, tapi nggak terlalu komplit banget. Yang penting tenda ada, SB, tas, jadi nggak ribet minjem. Ini udah tinggal jalan aja. Ketemuannya di Kampung Rambutan terminal. Naik bus itu sekitar jam 10 malam. 10 malam naik bis. Gua naik di bangku belakang ya. Bisa kan sekarang, kemarin itu ada yang ada tempat smoking blokir ya, yang dibatasin kaca itu. Gua duduk di belakang karena emang besok pagi mau naik, jadi nggak lama itu gua langsung istirahat lah gitu belakang. Nah, dari bis ini udah mulai kelihatan aneh sebenarnya sih. Di sini udah selama gue naik ini hampir 4 kali mogok. Cuman gue pikir udah biasa, mungkin bis tua. Terus jalan. Nah, sampai gue udah mesen sih sama keneknya, Mas turun di Linggarjati Kuningan. Entah kenapa, mungkin keneknya ngantuk, lupa. Gue diturunin jauh dari tempat berhenti gue. Akhirnya gue nyambung pakai ojek. Mau pakai ojek ke desa sekitar, terus nyambung lagi sama angkot naik ke base camp. Sarapan sebentar. Nah, karena gue berdua ini kan pendakian ini minimal bertiga ya. Minimal tuh 3 orang. Minimal 3 orang. Jadi kenapa tuh Bang?
Yang pertama ketika bertiga ini, misalkan yang satu orang sakit, yang satu orang nemenin, yang satu lagi cari bantuan. Jadi Tuh bantuan. makanya tuh minimal bertiga. Nah mungkin gua bandel ya, jalan berdua lah. Tapi karena izin nggak bisa, akhirnya gue ikut simaksi kelompok lain. Nah, itu Simaksi itu kayak numpang lah bang ya? simaksi itu enggak, simaksi itu surat Gimana tuh? izin mendaki lah, ya izinnya, Oh, pendaftaran lah di pos. Akhirnya gue numpang sama pendaki dari Indramayu. oke. Dari Indramayu itu sekitar ada 5 atau 6 orang. Minta izin mas, saya mau izin simaksi, boleh nggak? Nah si masnya ini agak sedikit ngocol ya, si mbaknya kuat nggak ngikutin saya? Oh enggak mas, saya cuma ikut simaksi doang, nanti jalan mah bisa-bisa nggak apa-apa. Pikir gue sempet kaget juga nih, sekuat apa nih orang, gue bilang. Gue aja biasanya suka ditinggal sama pacar gue, nih orang lagi sok kuat. Dari stylenya pun gue pikir pendaki apa ya, pendaki asal-asalan, masih pakai lepis, sepatu skate. Hmm. Udah gitu, Kayaknya nggak banget lah ya gitu ya. bukannya ngerendahin, tapi buat preparean dia aja Kurang masih meyakinkan. asal-asalan. Tendanya pun dia nyewa sama orang base camp, sama ya orang base camp. Ingat mal. Jadi ketika udah ada pendaftaran simaksi, dia mampir ke warung, gue izin jalan, mas saya jalan duluan ya. Gue jalan, mampirlah di warung sebelum gerbang rimba, pintu rimba. Pintu rimba. Di rimba, gue sarapan sebentar, beli gorengan, beli air. Air ini sekitar gue beli itu sekitar 6 botol buat berdua ya. Oke. Karena yang setahu gue tuh di atas udah gak dapat air lagi. Nah yang sebenarnya bikin gue jiper ini, Ciremai ini startnya dari 600 mdpl sampai ke puncaknya itu sekitar 3.400 berapa MDPL ya. gitu. Nah, jadi lumayan PR juga kan naik setinggi itu. Buat Beda startnya aja udah 600 ya bang ya. 600, beda ketika naik Semeru ya. Semeru itu sampai di base camp Ranupani aja 2000. Ke dia kan tingginya itu 3.600. Berarti cuma sekitar 1.600-an lah startnya. Beda sama Ciremai ini kan dia start dari 600. Berarti sekitar 3.000 sekian lah. Iya. Ya 2.800-an. 2.800-an. 2.800 start. Kita jalan berdua nyantai. Sambil jalan sambil apa ngemilin martabak yang gue beli 2 hari yang lalu lah. Karena emang sebelumnya itu gue sempat mampir ke rumah pacar gue di martabak, cuman nggak dihabisin namanya. Hari dibawa buat bekal. Ya sambil jalan sambil ngemil ya, terus apa ya, ngemilin puding. Oh ya, gue sebelum cerita, dia ini seorang indigo ya, Oke. jadi agak sedikit Punya kelebihan lah ya. mainstream juga kalau naik malam sama dia. Makanya gue selalu kalau sama dia nggak pernah ngetrek malam, selalu ngetrek siang. Jalan. Estimasi gue tuh sama dia ini ngecamp di pos Pangasinan, itu batas vegetasi. Vegetasi. Makanya oke lah, jalan nyantai. Udah gitu karena mungkin terlalu nyantai ya, karena emang gue suka tidur di jalur juga. Karena emang tidur di jalur tuh sebenarnya apa ya, Nggak boleh ya bang? bukan nggak boleh, justru Enak. enak. Kondisi capek bawa keril, nyender aja udah pules. Itu buat gue tempat tidur termahal. Oh gitu ya bang ya. Jadi Tanpa perlu buka keril, jadi tenda ya. sambil bawa keril cenderan duduk ulah, karena di sini belakang ini ada batasan apa, pundakan keril. Ya. Suka tiduran di jalur juga. Jalanan nyantai ya, sekitar jam 2-an, jam 2 atau jam 3 saat balik lapar tuh, udah lapar. Itu di pos sebelum Bapak Tere, setelah Tanjatan Seruni. Nama posnya agak sedikit lupa gue sama tempatnya, nama udah lama juga. Bapak Tere ini terkenal tanjatan akar ya,
Itu panjang ternyata anakannya, dikenal Bapak Tere. Entah kenapa enggak Ibu Tere aja. Mungkin ibunya Nah, masih ada kali bang. di sekitar jam 3, jam 2 jam 3 itu break, masak, makan. Nah, makan itu nggak lama tuh hujan. Lagi masak tuh hujan. Akhirnya gua pasang playset sambil masak. Nggak lama hujan, gua pasang terus sekitar jam berapa ya, udah sekitar jam 4 atau jam 5-an lah. Udahlah, nggak mungkin juga dilanjutin karena mau udah sore. Akhirnya langsung gelar tenda. Gelar tenda, biasalah ngobrol-ngobrol. Nah, pas malamnya ini karena posisi tenda gue di pinggir jalan, otomatis kalau orang jalan kedengeran dong. Iya. Gue masih tidur, gue tidur nggak tidur banget, tidur ayam kalau atau Berarti lihatnya lu masih sadar ya bang. lihatnya orang jalan nih. Cuman gue pikir pendaki kali. Tapi biasa kalau pendaki malam itu pakai headlamp, pakai senter. Ini gelap. Ini gelap. Ini kok nggak ada senter-senternya. Apa headlampnya mati atau rusak? Cuman kedengeran suaranya aja nih. Udah amat lah. Kayak gitu kan. Udah amat. Udahlah gue tidur lagi. Bangunnya subuh. Subuh biasa. Nah, sholat, masak buat berangkat. Ini kan nge-trek summit ya. Summit. Sekitar jam setengah 6-an ada pendaki dari Indramayu. Pendaki di Indramayu itu sekitar 3 atau 4 orang. Yang tadi bukan bang? Bukan, beda apa ya, beda kelompok ya. Karena ini ada ceweknya satu. Numpang sholat. Numpang sholat tenda. Yaudah sambil ini ya mungkin sekalian jalan bareng aja. Numpang sholat. Akhirnya sarapan bareng. Setelah selesai sarapan sekitar jam 6-an, jalan bareng lewatin Bapak Tere. Jalannya ini sambil salip-salipan sama yang ikut tadi. Ya, Indramayu itu. Ya mas duluan mas ya, ntar sana ketemu lagi, ntar balap-balapan. Sampailah ketemu di puncak itu. Sampai puncak itu sekitar jam 11-an. Nah gue di puncaknya ini cuman bawa tas kecil, cuman bawa kompor, cemilan sama buat makan siang. Bisa barang-barang ke mana? Barang-barang itu di tenda semua. Oke. Barang-barang tenda semua. Gue cuma bawa tas kecil, naiklah di atas. Jam 11-an, nyampe jam 11 siang. Masak, makan, foto-foto sebentar. Jam 12 ini nih mulai turun apa ya? Kabut? Enggak kabut. Petir. Oke. Kayak orang mau hujan. Kencang tuh jam 12-an. Akhirnya gue turun. Nah, yang dari Indramayu ini masih stay kan, dia masih keliling, masih muter. Gue turun lah. Nah, awalnya ini mulai anehnya nih, si pacar gue ini mual-mual di jalan. Mual-mual nih, tumben. Selama gue naik, yang ke Gede lah, yang ke Lampung lah, mana dia nggak pernah begitu. Mual. Gua apa ya, penyakit putih. Akhirnya jalan lagi lah. Apa sebelum berangkat emang keadaan lagi kurang sehat bang? Kondisi fit semua sebenarnya. Fit ya. Fit semua. Nah, turun. Nah, sebelum ketemu Bapak Tere ini, turunan Bapak Tere di atas ada space untuk camp itu sekitar 3 tempat tenda lah. Nah, posisi gue turun ini otomatis ngelewatin tenda ini. Cuman karena di situ banyak orang, gue melipir sedikit ke kanan. Tapi emang itu ada jalanan turun, ada apa ya? Ada pelang juga. Rambunya ya. Ada rambu, ada tulisan turun. Tapi kata orang-orang itu tulisannya ini pintu linggah sana. Nah, yang buat naik ini kan nggak hati. Jadi kata orang-orang tulisan linggah sana. Tapi yang lu baca? Yang gue baca turun.
Oke. Rambu tulisannya turun, Hmm, tapi orang lihat itu Lingga sana. tinggal sana, pintu Nah, lu tuh dari sebelah. mana tuh bang? Kalau orang lihat tuh Lingga sana. Karena setelah gua sampai base camp Linggasana lah di bawah, diinterogasi lah karena emang dasar. Mas lewat mana? Ini Pak ada pelang, gua bilang turun. "Oh, bukannya tulisan Linggasana ya? Pintu Linggasana itu. Mas yang baca turun kok gitu. Oh, Tuh, oke. makanya orang pikir yang makanya gua tahu kata orang Linggasana ya gitu. Lanjut bang. Jadi ya gue ikutin lah jalan turun. Jalannya masih jelas kok, masih banyak tali-tali rapi yang diikat di Jejak. ini aja. Cuman ya turun terus nih. Gue pikirin gue tuh cuman buat melipirin Muterin scan. muterin si Kem sama si Bapak Tere ini. Mm-mm. Cuman sekitar 2 jam anak kok nggak ketemu-temu jalur. Begitu jalurnya ini banyak yang hilang, hilang jejak. Nah, hilang jejak. Akhirnya gue ngeraba dulu, buka jalur dulu. Sekitar 20 meter, 30 meter baru ketemu jalan lagi. Itu tuh banyak pohon-pohon apa ya? Kalau buka pohon-pohon gede-gede. Dipeluk pun nggak Nggak 5 bisa orang, ya. nggak bisa. Makin gedenya tuh batang pohonnya. Ya kehalangan ini, kehalangan apa? Kehalangan nutupin jalan. Dia gue suruh tunggu sini dulu, gue buka jalur dulu. Sekitar 5 menitan lah. Gue jalan buka jalur lagi, ada lagi, balik lagi. Itu sampai gue jatuh-jatuh loh. Kalau kata rame-rame mungkin udah diketawain. Cuman karena kondisi panik ya. Udah amat lah. Balik, akhirnya jalan lagi. Yang bikin lu panik, kenapa tuh bang? Karena lu kayak merasa keluar jalur ya bang? Karena masa keluar jalur. Karena ya gua harusnya tuh dari gua turun dari pintu yang apa dari Rambu itu harusnya nggak jauh sampai di ke tenda gua, cuman ini sekitar 2 jaman gua turun masih nggak ketemu jalur kayak gitu. Kondisi air gua habis. Yang 6 botol itu? Gua naik tuh cuman bawa sekitar 1 botol. Oke, tinggal di tenda yang 5. Ah, tenda yang mau buat masak-masak lah, entah bawa 1 atau 2 botol itu pokoknya. Kondisi air gua habis aja, kondisi air gua habis. Kata pacar gue ini, kalau emang kita nggak ketemu air ini kobangan pun kita minum. Kita minum. Akhirnya sekitar jam 3-an lah ya, udah masa putus asa nih. Kalau naik lagi itu nggak mungkin karena satu kondisi air habis, gue butuh tenaga lagi buat Balik ke tempat balik ke semula. tempat semula. Itu turun aja bisa 2-3 jam, hampir 2 jam. Gimana kalau naik? Akhirnya nggak lama hujan. Alhamdulillah hujan. Yang turun, gue nandangin pakai jas hujan plastik, sambil tadangnya sambil gue tuangin ke botol. Akhirnya alhamdulillah lah masih bisa minum. Udah gitu. Pacarku nangis. Ya nangisnya apa ya? Gue masih ingat. Yang bikin gue panik ya sebenarnya. Kita ada di mana? Aku mau pulang. Gue ingat banget. Gue berusaha nenangin diri sendiri gue juga karena emang kondisi gue sebenarnya takut juga. Yang kedua gue harus punya mental biar dia ngerasa Tenang. nggak takut, tenang. Padahal lu sendiri juga khawatir ya? Ini gue khawatir, gue ada di mana gue juga. Oke, oke, oke. Gue gue peluk ini kan dia nangis. Aku pengen pulang itu. Itu yang sebenarnya bikin gue panik di situ. Yang bikin gue panik lagi, dia seorang indigo. Yang kalau ketemu gelap ya pasti ngeliatin yang aneh. Oke. Itulah yang makanya gue hindarin kalau naik gelap-gelap sama dia. Gitu. Sambil di jalan, sambil nangin lah. Tangan gue pegang biar nggak kemana. Tapi lu memutuskan untuk berhenti waktu hujan bang? Nggak ngelanjutin perjalanan? Sambil hujan tuh tetap jalan, Jalan. tetap nyari jalur. Nah kondisi perut gue sebenarnya nggak terlalu lapar-lapar banget ya, tapi karena butuh ketenangan harus diisi. Jadi Itu larinya kemakan.
itu gue makan itu nugget mentah ya. Nah gue mau nugget, cuman karena emang kalau dimasak pun butuh waktu juga. Gue sambil makan sambil jalan sambil makannya nugget mentah. Mentah. Karena emang takutnya ini halusinasi, karena kondisi panik, capek, biasanya halusinasi itu suka hadir. Makanya udah vaksin makan lah, biarpun gak terlalu lapar ya. Makanin nugget mentah lah, terus apa ya? Sosis nggak salah. Sosis. Sampai jalan nangis. Nah, udah mulai gelap nih. Otomatis gue ngeluarin headlamp. Headlamp gue keluarin. Nah, anehnya headlamp gue mati. Padahal kondisi baterai baru, headlamp gue pun bukan headlamp abal-abal ya. Lumayan lah ya. Nah, headlamp bermerek juga. Akhirnya cuma pakai satu headlamp. Yang pakai headlamp itu gue pegang di belakang, sambil gue pegangin. Nah, kondisi dia itu kalau dia pegangan kenceng terus lari ngebut, itu dia pasti udah ngeliat tangan gue dipegang kenceng loh, lari sambil ngebut gitu kan. Oh, udah beres nih, nggak lama udah berhenti lagi. Gue udah paham karena emang sebelumnya ini pernah ngalamin kayak gini juga waktu di gunung Murara. Dia tuh ngeliat apa ya, sosok kuntilanak. Gue nggak lihat ya, tahu tangan gue ditarik dari apa, jalan sambil lari ngebut. Pas gue tanya kenapa, ada kuntilanak di pohon bambu. Oh, berarti waktu dia pegang lu, tangan lu makin kenceng terus agak sedikit lari, lu di pikiran lu, wah berarti dia ngasih sesuatu nih. Udahlah, jalan. Gak lama gue denger suara gamelan. Lu denger itu apa pacar lu denger? Dua-duanya denger. Lu denger ya? Wah, gamelan nih gue bilang. Gue ngadirin sisi positif gue. Udah deket kampung nih. Gitu. Suara gamelan. Yang benar yang gue tahu tuh emang kalau suara gamelan tuh ya banyak yang katanya bilang apa namanya, pasar setan. Gue selalu ngeri, udah deket kampung lah pokoknya, biar aura, biar gue nggak terlalu panik juga kan. Gamelan nggak beres itu. Gamelan. Nah, ketemu lagi jalan putus itu, gue jalan sampai apa ya, sampai ngerangkak, jalan sampai ngerangkak itu, jalanan ditutupin sama pohon, nggak tahu pohon apa, pohon berduri lah pokoknya. Itu jam berapa, Bang? Itu sekitar jam berapa? Jam 9-an lah. 9 malam ya? Malam. Gue turun dari puncak Ciremai itu jam 12. Sampai jam segitu pun gue nggak ketemu jalur. Bayangin loh. Nggak ketemu jalur, jalan ngerangkak. Nah, pertama ini nggak bisa lewat sendiri nih, apa? Gue ngeliat jalur dulu nih. Akhirnya gue tinggal banget. Tungguin sebentar. Gue ngeliat jalur dulu. Gue jalan. Headlamp gue bawa kan. Gue tinggal nggak pakai headlamp di belakang. Gue jalan. Gue liat jalur sekitar 5 menit. Keluar yang apa? Yang tadi pohon-pohon pendek itu. Ada jalan nih belum. Balik lagi gue. Kira jalan lagi bareng lagi. Sampai ketemu ini. Pohon bambu. Itu pohon bambu. Ada pohon bambu, Bang? Wah, itu dia aku bilang. Agak aneh ini ngapa ada pohon bambu? Ada sebonggolan gede itu rubuh. Ngutupin jalur gue. Kalau gue balik pun nggak mungkin. Mau nggak mau. Terabas. Gue terabas. Cuman ini dalam hati gue, ini kenapa ada pohon bambu nih? Iya. Memang kalau di atas gunung ya bambu mah hampir nggak ada ya, Bang? Ada. Nggak ada ya. Ini pohon bambu nih. Pikiran gue tuh ya tetap ngadirin sisi apa, pikiran positif gue. Udah kebun warga mungkin. Kebun warga kali udah mau deket kampung. Jangan. Dalam hati gue, kata orang dulu kalau ada pohon bambu rubuh, jangan dilewatin. Takut ngebalik, kata orang. Balik konsekuensinya. Bodo amat lah. Cuma nggak lagi macem-macem ini kan. Mau jalan. Nah, sampai lagi ketemu pelangnya. Sebelum
masih sore itu sekitar jam apa ya, jam 4-an. Iya, jam 4-an itu gue masih dapat sinyal. Gue masih dapat sinyal. Cuma sinyal telepon yang nggak sinyal internet. Gue ngasih ngabarin komunitas pendaki gunung Cibinong. Karena yang pacar gue ini anak komunitas gunung Cibinong. Tolong dia di SMS, tolong kabarin Ranger Cireme, posisi gue tersasar gitu kan. Lagi tuh gue pas buka itu pas di pos apa ya, bukan pos ya, pokoknya ada tulisan apa gitu, posisi saya di sini nih, tolong kabarin Ranger Cireme. Di jam 4 Ya sore. kita sore, masih sorean lah, masih bisa ya sinyal SMS gitu. Nah yang gue kurang apa ya, kurang senang ini sama komunitasnya, ada satu orang yang kurang apa ya, kurang senang sama, mungkin kalau gue bilang kurang senang sama pacar gue, karena emang di sana pacar gue itu di sana itu lumayan dapat nama juga ya. Maksudnya orang yang ibaratnya masih di apa ya, orang apa ada nama lah pokoknya. Lu jangan bikin orang panik dong, nggak bisa apa lu, ingat tuh, nggak bisa apa lu, nggak bisa bikin, pokoknya dia Intinya ngeledek lah. Gue bilang gue bukan yang ngeledek, karena emang kondisinya ini lagi kesasar gue juga. Udahlah, gue sampai jalan gue tetap jalan terus. Nah balik lagi ke tadi, sekitar jam 10-an lah, jam 10 malam itu gue ketemu pelang ini, lurus mata air ke kiri ke kiku. Gue nggak tahu kiku apa, tapi kalau gue ikutin mata kiku, oke. Kalau gue ikutin ke apa ya, mata air ini otomatis gue makin jauh, makin ke bawah. Udah gitu inisiatif gue untuk ke kiku ini, dengan harapan bakal ketemu orang di sana. Ketemu orang. Kiku sekitar 10 meteran lah, 10 meteran ada pelang tulisan. Gue baca, selamat datang di makam keramat Kiku. Jam 11 jam 10 malam deh gitu, makam keramat. Selamat datang di makam keramat Kiku. Gue lihat itu kan pendopo ya. Pendopo. Ada makamnya itu sekitar 2 atau 3 lah, 3 makam itu. Tapi terawat bang? Terawat. Cuma ya namanya kondisi jam 10 malam kan, di makam keramat. Wah, pikiran gue udah malam, aduh, udah makin merinding aja tuh. Nggak lama ada telepon dari Ranger Cireme. Nanya kok apa? Nanya posisinya di mana? Posisi saya di ini mas, di makam keramat Kiku. Oh, di belakang makam itu ada jalan, lewat belakang makam aja gitu. Gue sampai 2 kali muterin makam itu nggak ketemu jalan. Akhirnya udah stres dah. Akhirnya udah deh, kita sambil nunggu pagi, kita istirahat di dekat sini, dekat makam. Jadi sekitar 5 meteran dari sambil gua ngelewatin makam tadi itu kan, karena kata rangernya ini ada jalan ya, gua muterin nggak ada jalan kan. Nah si pacar gue ini pas ngelewatin makam ngomong gini, misi Ki. Gue makin merinding aja kan, anjir gue bilang, pikiran gue udah ngeliat apa aki-aki nih bilang di kuburan. Akhirnya nggak ketemu jalan, gue mutusin buat istirahat di Kiku ya, mutusin di istirahat di Kiku. Gue masih pakai jas hujan, dia juga masih pakai jas hujan. Dia tidur, cuman gue nggak bisa tidur, gue nunduk aja kan emang apa ya, pikiran lu kemana-mana. Pikiran gue udah kemana-mana aja, udah kacau. Tapi waktu itu tuh masih bisa kontak-kontakan sama Ranger ya bang? Atau udah halus kontak sama sekali? Di QQ ini masih apa ya, masih ada sinyal ya.